Ayo Fams, kita ajak keliling Nusantara. Seru deh pokoknya. Icip-icip kuliner khas yang endes, wisata seru, sampai lihat kerajinan unik. Bikin cinta deh sama Indonesia. Tuh, jadi nggak sabaran kan? Berangkat! Nasi pecel udah biasa ya Fams. Gimana kalau letok? Enak banget. Letok kuliner legendaris dari Ngawi ini udah sangat melegenda loh Fams. Sekilas mirip kayak sambal tumpang, tapi racikan bumbunya berbeda. Dengan bahan jeroan sapi dan tempe semangit atau tempe bosok. Tempe bosok adalah tempe yang sudah difermentasi Fams. Makanya baunya menyengat dan rasanya khas. Fams, letok legendaris di Ngawi adalah letok Mbah Jan. Kalau mau makan, sebaiknya datang pagi-pagi ya. Soalnya laris banget. Sebelum jam 10 pagi, udah ludes terjual. Mbak Jan, letoknya pesen buatan? Tuh kan, kehabisan deh. Sengaja bisa lihat cara buatnya. Proses buat letok butuh waktu beberapa hari. Soalnya bumbunya harus didiamkan selama 2 malam dan dihangatkan setiap pagi dan sore. Awalnya tempe dimasukkan ke dalam karung, kemudian ditutup dan difermentasikan semalaman. Nah, ini dia tempe bosoknya. Siap dicampur dengan bumbu rempah khas Ngawi. Rebus tempe bosok dulu ya Fams. Lalu masukkan juga bumbu-bumbunya. Terdiri dari cabai, bawang, kencur, laos, daun salam, dan daun jeruk. Angkat semuanya ya, lalu tumbuk tempe sampai lembut. Haluskan juga cabai dan bawangnya. Beri sedikit air. Selanjutnya masak tempe yang sudah ditumbuk dengan air rebusan tadi ya. Soalnya air rebusan bisa menambah cita rasa dan aroma tempe bosok. Aduk sebentar, tambahkan air cabai dan bawang. Sambil terus diaduk, beri santan ya Fams. Bukan garam secukupnya. Geprek jahe, masukkan ke dalam letok. Jangan lupa daun jeruknya juga. Lalu masak sampai matang. Fams, cara memasak letok terbilang unik karena tidak dimasak langsung dengan api, tapi cukup dari panas bara api saja. Hasilnya jos deh. Setelah matang, letok akan dibiarkan selama 2 malam dan dipanaskan setiap pagi dan sore. Jadi baru bisa dinikmati di hari ketiga Fams. Jadi deh. Akhirnya bisa juga icip-icip letok Mbah Jan. Tampilannya benar-benar menggoda. Sengaja disajikan di atas daun jati. Wow, bikin ngiler. Letok bisa dinikmati dengan tambahan lauk atau jeroan rebus. Gak pilih aja Fams, mau pakai babat atau paru. Sama-sama enak kok. Sedap. Bagi masyarakat Ngawi, letok menjadi menu sarapan wajib Fams. Berkhasiat juga untuk kesehatan loh. Kandungan pada tempe bosok bisa menambah metabolisme tubuh, mengatasi perut kembung, dan anti kanker. Wow, istimewa. Kalau sudah kenyang, kita main ke wisata Selondo. Selondo berasal dari kata seloyang, berarti batu, sedangkan ondo adalah tangga. Selondo berarti tangga batu. Letaknya berada di bawah kaki Gunung Lawu. Udaranya sejuk dan adem. Pemandangannya asri banget, dengan deretan hutan pinus. Bikin betah. Pokoknya cocok buat kegiatan outbound gitu. Ternyata mereka dari komunitas seni tumpuk batu. Nah, kawasan Selondo ini cocok sebagai tempat berlatih. Kelihatannya gampang ya. Ikutan yuk.
Paham, seni tumpuk batu atau stone gravity belum begitu terkenal di Indonesia, tapi di luar negeri sangat digemari. Seni tumpuk batu berguna untuk melatih kesabaran dan ketenangan. Kalau sering berlatih sih, gampang banget nyusun batu-batunya. Bahkan ada yang bisa dibuat jembatan antar batu tuh. Wih, keren ya. Buat pemula butuh usaha ekstra, tapi jangan patah arang. Coba terus sampai berhasil. Semangat! Stone gravity bisa juga loh sebagai terapi, apalagi dilakukan di alam terbuka. Bikin rileks. Hasilnya luar biasa ya. Batu-batunya seakan-akan direkatkan dengan lem. Luar biasa. Dari Ngawi kita ke Pulau Sulawesi Farms, tepatnya di Gorontalo. Kita mau cari ikan nih. Farms Gorontalo terkenal dengan ikan tuna kualitas super. Beratnya bisa mencapai 100 kg per ekornya. Makanya Gorontalo dinobatkan sebagai daerah penghasil tuna terbesar di Indonesia. Wah. Di Gorontalo ikan tuna biasa diolah jadi sate. Rasanya enak, teksturnya kenyal, dan gak gampang patah ketika dibakar. Kalau buat tuna bakar, pilih bagian daging ikan yang tebal dan empuk. Biasanya ada di tengah ikan tuh. Sate ikan tuna pas disantap dengan sambal dabu-dabu. Maknyos pokoknya. Pedasnya bikin pingin nambah terus. Kalau Garo Rica perut tuna udah pernah coba belum, Fams? Nggak kalah enak loh. Catat bumbunya dan cara buatnya ya, Fams. Siapkan cabai rawit, kemiri, bawang, kunyit, daun bawang, jahe, daun kunyit, daun pandan, daun kemangi, serai, kacang, jeruk nipis, kecap dan garam. Ulek semua bumbu sampai halus. Kemudian potong-potong perut ikannya. Lalu tumis daun bawang, daun kemangi, serai dan bumbu halus dengan minyak kelapa. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan potongan perut ikan, Fams. Biar gak amis, beri perasan jeruk nipis. Jangan lupa kecap manis ya. Garo Rica perut tuna siap dihidangkan. Yummy, enak banget. Semuanya pas di lidah. Fams pasti nggak nyangka ya kalau tanaman eceng gondok yang dianggap sebagai tanaman pengganggu ternyata bisa bermanfaat menjadi bahan kerajinan. Kita kumpulkan dulu eceng gondoknya ya, gratis kok. Jumlahnya berlimpah di sekitar Danau Limboto. Ambil eceng gondok yang sudah tua dan batangnya kuat. Wah, sudah dapat banyak nih, asik. Warga desa Luwo, Kecamatan Talaga, Kabupaten Gorontalo yang bermukim di sekitar Danau Limboto sudah lama membuat kerajinan dari eceng gondok. Gak main-main, mereka bisa membuat meja dan kursi. Keren, bernilai jual tinggi dan ramah lingkungan. Tapi, tidak semua bagian eceng gondok bisa diolah menjadi kerajinan. Hanya batangnya aja, Fams. Kemudian, eceng gondok dikeringkan dengan cara dijemur di bawah terik matahari. Kalau panas terik, eceng gondok akan kering dalam 4-5 hari. Tapi kalau musim hujan, bisa lebih lama tuh. Batang eceng gondok kering kemudian disortir dan dibentuk tali kepang satu persatu. Perharinya ada sekitar 100 tali kepang yang berhasil dibuat loh. Banyak juga ya. Selanjutnya tali kepang dianyam untuk membuat bentuk yang diinginkan. Jika dibuat keranjang, perharinya menghasilkan 5-8 buah. Sedangkan untuk pembuatan satu set meja dan kursi dibutuhkan waktu sekitar 6 hari. Wah, cepat juga ya. Aneka kerajinan berbahan eceng gondok harganya bervariasi. Kalau jenis souvenir bisa didapat di kisaran harga puluhan ribu saja, termasuk sendal dan tas cantiknya. Nah, untuk furniture seperti sofa atau meja kursi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah, tergantung desainnya. Keren ya, Fams?
Masih di Gorontalo Farms, kita mau wisata ke Bukit Cinta, salah satu destinasi wisata yang ngehits di Gorontalo. Lokasinya ada di desa Batu Barani, kecamatan Kabila Bone. Nggak bakal kecewa deh. Tuh, pemandangannya indah banget, sangat memanjakan mata. Biayanya juga murah meriah Farms, hanya Rp5.000 saja per orangnya. Puncak Bukit Cinta memiliki ketinggian sekitar 150 meter. Dari atas bukit, pengunjung dapat menyaksikan keindahan kota Gorontalo dan Teluk Tomini, serta sejumlah desa yang terletak di sekitar kecamatan Kabila Bone. Foto-foto, wajib dong Farms, apalagi kalau banyak spot-spot oke yang sengaja dibuat pengelola. Bikin puas. Salah satunya panggung dari papan berbentuk hati dengan ornamen huruf I love you. Posisinya agak menjorok ke tepi jurang. Jangan takut ya Farms, aman kok, karena sudah dilengkapi pagar pembatas. Wah, romantis banget. Kalau belum puas, mampir deh ke Benteng Otanaha. Terletak di Kelurahan Dembe, Kecamatan Kota Barat. Lokasinya nggak jauh kok, sekitar 20 menit perjalanan dari kota Gorontalo. Tempatnya juga bersebelahan dengan Danau Limboto, satu-satunya danau di Gorontalo. Benteng bersejarah ini dibangun sekitar abad ke-15 Farms. Meski bentuknya sudah tidak lagi utuh, benteng yang berdiri di atas bukit ini menjadi tujuan wisata favorit di Gorontalo. Benteng Otanaha terdiri atas 3 bangunan, masing-masing berbentuk lingkaran. Sisa-sisa benteng berupa dinding tanpa atap, tingginya sekitar 1 meter dengan ketebalan 50 cm. Konon, batu-batunya direkatkan dengan putih telur burung maleo loh Farms, yaitu jenis burung endemik Sulawesi. Oh iya, Otanaha terdiri dari 2 kata, Ota yang bermakna benteng, sedangkan Naha adalah nama putra pasangan Raja Iluta dengan permaisuri Tolangohula. Naha adalah putra Raja Iluta yang senang berkelana. Dalam adat suku Tidung, pasangan yang ingin menikah wajib melakukan tradisi pupuran. Agar di pelaminan nanti pengantin akan terlihat lebih menarik dan wangi. Tapi sebelum pupuran, calon mempelai pria beserta keluarga wajib berkunjung ke rumah calon mempelai wanita untuk memberikan uang mahar. Selain keluarga, calon mempelai pria akan diiringi pemain musik gendang Melayu dan dipayungi bagaikan seorang raja tuh Farms. Widih, keren banget. Kalau sudah sampai, calon mempelai pria dan keluarga akan langsung disambut dengan hangat, lalu dibacakan doa-doa dan ditutup dengan lemparan beras kuning sebagai lambang penghormatan kepada keluarga calon mempelai pria. Sebelum bersanding dengan calon mempelai wanita, ibu dari calon mempelai pria akan memberikan uang mahar sesuai yang dibutuhkan. Setelah perbincangan antara 2 keluarga berlangsung dengan baik, baru deh calon mempelai pria boleh bersanding dengan calon mempelai wanita. Ahai. Selanjutnya, kedua calon mempelai harus meniup lilin khusus yang telah dipasang di atas hiasan bunga emas. Berharap sih kebijakan selalu menyertai mereka dan acara pernikahan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Esok harinya, keluarga mempelai wanita akan menyiapkan makanan sebagai jamuan resepsi pernikahan. Mulai dari makanan berat sampai cemilan. Sebelum akad dan resepsi pernikahan dimulai, kedua calon mempelai wajib mengikuti tradisi pupuran untuk menghilangkan segala kotoran dan bau yang tak sedap. Tradisi pupuran sudah dilakukan secara turun-temurun oleh suku Tidung. Selain bisa merawat kecantikan kulit, diyakini ampuh menghilangkan hal-hal negatif yang ada di dalam diri calon mempelai. Tradisi pupuran dulu hanya dilakukan di rumah masing-masing calon mempelai. Tapi sekarang, tradisi pupuran bisa dilihat masyarakat luas asal kedua keluarga dan ketua adat suku Tidung mengizinkan. Proses pupuran cukup unik. Kedua calon mempelai akan duduk bersandingan dengan ditutupi kain kuning. Warna kuning adalah warna yang melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Ketika acara pupuran dimulai, para pemain musik gendang Melayu akan melantunkan lagu-lagu Islami. Orang pertama yang diberikan penghormatan dalam prosesi pupuran terhadap calon mempelai pria adalah ketua adat suku Tidung. Ketua adat akan memberikan doa-doa serta membasuh wajah dan tubuh calon mempelai dengan air kembang 7 rupa.
Baru deh dilanjutkan oleh keluarga terdekat maupun orang-orang yang dituakan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak luput dari basuhan air kembang 7 rupa. Berikut pupurnya yang dibuat oleh keluarga mempelai wanita. Tradisi pupuran berlangsung cukup lama karena harus dilakukan satu persatu oleh calon pasangan pengantin. Kalau sudah selesai dipupur, calon kedua mempelai langsung dimandikan dan bersiap-siap untuk melakukan akad dan resepsi pernikahannya. Mempelai pria akan kembali diarak oleh keluarganya dan pengiring musik gendang Melayu. Akad pun siap diselenggarakan. Dipimpin oleh penghulu, disaksikan juga ketua adat beserta keluarga mempelai. Kawin 1 buah cincin emas seberat 5 gram tunai. Setelah ijab kabul dilaksanakan dan dinyatakan sah, akhirnya kedua mempelai resmi menjadi suami istri. Ahai, selamat ya. Sebagai bentuk rasa syukur, mempelai pria dan wanita akan mengajak seluruh tamu undangan untuk menarik jepin Melayu. Seru banget ya. Ayo, yang masih jomblo, semoga segera dapat pasangan ya. Ahai. Fams, jangan kemana-mana ya. Kita mau ajak kalian untuk menikmati alam Nusantara lainnya. Tunggu sesaat lagi ya, Fams. Ahai. Saatnya kita ke Pulau Sumatera, Fams. Tepatnya ke Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Dari ibu kota provinsi jaraknya sekitar 126 km atau 3-4 jam saja dengan kendaraan bermotor. Oh iya, Fams, suku Rejang adalah suku asli dari Kabupaten Lebong. Sampai sekarang mereka tetap teguh memegang adat dan istiadat yang diwariskan leluhurnya, termasuk ketika menyadap aren. Maklum, Kabupaten Lebong juga dikenal sebagai penghasil gula aren kualitas terbaik di Indonesia. Sentra penghasil gula aren di Lebong adalah Desa Danau Liang, Kecamatan Lebong Tengah. Menyadap aren di Desa Danau Liang nggak sembarangan loh, Fams. Ada beberapa ritual yang harus dilakukan. Diawali dengan ritual Nokotonoa atau memukul-mukul bagian tertentu dari pohon aren. Harapannya sih bisa lebih lentur dan banyak menghasilkan aren. Selanjutnya mengayunkan aren. Kelihatannya sih mudah, tapi kalau dikerjakan terus-menerus capek juga. Untung si bapak sudah terbiasa ya, Fams. Fams, proses pemukulan dan pengayunan harus dilakukan secara teratur selama kurang lebih 1 bulan sebelum aren siap disadap. Jika sudah tiba waktunya, pohon aren pun bisa langsung disadap. Nah, sebelum menebas bagian tandan bunga jantan yang mulai mekar, penyadap aren harus membaca mantra untuk memohon izin. Menurut keyakinan warga setempat, pohon aren berasal dari jelmaan seorang gadis cantik. Jadi nggak bisa sembarangan, Fams, agar mau memberikan air nira. Baru deh potong tandannya. Gantung wadah untuk menampung air nira. Fams, air nira ini tidak tahan lama loh. Jadi segera diambil ya kalau sudah terisi air nira. Biasanya sih diambil sehari 2 kali, saat pagi dan sore hari. Selain jadi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, gula aren juga ampuh sebagai obat alami. Cocok banget sebagai obat pemulihan setelah melahirkan. Tapi gula arennya harus dipadukan dengan daun puding hitam atau daun ungu. Biasanya, daun puding hitam sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias atau tanaman pagar. Fams, Kabupaten Lebong juga memiliki potensi wisata alam yang luar biasa. Cocok deh buat yang suka petualangan seru. Main rafting di Grand Canyon Lebong. Asik gak tuh? Fams, kegiatan arung jeram di Lebong mulai ada sejak 4 tahun lalu. Dari 36 daerah aliran sungai yang ada, Sungai Ketapun menjadi lokasi yang paling digemari oleh pecinta arung jeram. Arusnya deras dengan beberapa bagian sungai yang cocok banget buat arung jeram. Sungai
Tahun berlokasi di Desa Teluk Din, Kecamatan Rimbo, Pengadang. Jalurnya terbagi dua untuk wisata dan olahraga. Nah, untuk jalur wisata, Sungai Ketahun masuk kategori grade 3 hingga grade 4. Sedangkan untuk kategori sport masuk kategori grade 2. Karena kita cuma mau berwisata, pilih jalur yang sesuai aja. Maklum masih amatiran. Wah, sepanjang perjalanan pemandangannya oke banget dengan tebing-tebing tinggi di kanan kiri sungai. Kita juga melewati Green Canyon yang super indah, fams. Kalau berani, bisa juga turun dari perahu untuk mengambil foto. Tapi rombongan kali ini lebih milih di dalam perahu. Hanya takut cebur tuh. Bahaya. Arus di Sungai Ketahun untuk trek wisata tergolong sedang-sedang saja, fams. Tapi bagi yang pertama kali ikutan arung jeram, tetap aja bikin deg-degan. Apalagi kalau perahunya sampai berputar dan meluncur di turunan. Bikin takut, tapi asik kok. Sepertinya wisata arung jeram ini memang wajib dicoba ya. Apalagi alamnya juga oke banget. Udah puas berbagai kuliner dan wisata di berbagai daerah? Artinya perjalanan kali ini selesai, fams. Tapi nggak usah khawatir, Ragam Indonesia akan tetap memberikan informasi menarik lainnya. Cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai Ragam Indonesia. Bye-bye.